Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Omasomba, penggiat literasi Sulawesi Selatan yang bergabung di dalam Rumah Forum Literasi Sulawesi Selatan yang bermarkas di Gedung Elsing, Jalan Petarani, Kota Makassar. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang berkenaan dengan sastra, khususnya puisi. Ya, jadi saya membuat ini karena ada banyak teman yang meminta saya membuatnya, baik di WA maupun yang ada di media sosial Facebook dan juga tentunya di Instagram. Selama 20 tahun saya mendalami hal yang berkenaan dengan sastra, khususnya penulisan puisi, cerpen, dan novel. Tapi saya banyak menulis khususnya puisi. Malam ini saya akan bercerita tentang puisi, seperti apa puisi dan bagaimana saya belajar puisi dan bagaimana saya mencoba untuk menularkan apa yang saya ketahui tentang puisi bagi teman-teman sekalian yang ada di mana saja yang menonton channel saya di YouTube dengan channel Andika Omasomba ini. Jangan lupa untuk selalu membantu saya mengembangkan situs ini dengan like, membagikan, dan juga mengikuti atau mensubscribe channel ini. Baik, saudara sekalian, belajar puisi sesungguhnya sama dengan belajar hal-hal lainnya. Banyak orang menulis puisi, ingin menulis buku puisi, akan tetapi dia tidak mendalami secara baik dunia perpuisian itu sendiri. Jadi seharusnya seorang yang ingin menjadi penyair atau menulis puisi atau menulis buku puisi, dia harus masuk ke dalam dunia puisi itu, ya. Dunia puisi. Seperti apakah dunia perpuisian itu? Tentunya sebaiknya saya menyarankan kepada setiap teman-teman yang ingin mendalami puisi, dia harus berangkat pada sejarah. Seperti apa puisi ada di muka bumi ini? Dari semua peradaban, di semua suku bangsa di dunia, seperti apa mereka memperlakukan puisi? Tentunya jika Anda mengacu kepada Timur Tengah, Anda akan tiba bertemu dengan syair-syair yang disebut dengan qasidah misalnya. Dan untuk Indonesia, sahabat sekalian yang ingin mempelajari puisi, masuk ke dalam dunia puisi itu sama dengan Anda masuk ke dalam dunia sepak bola. Saya mengutip ide sahabat saya Roni Salasama Perware, seorang guru bahasa Indonesia di Sulawesi Selatan. Dia mengatakan seperti ini: menulis puisi atau masuk ke dalam dunia puisi sama saja Anda masuk ke dalam dunia sepak bola. Jika Anda mengatakan bahwa Anda mencintai sepak bola, maka sejarah sepak bola sebaiknya Anda kuasai, Anda ketahui setidak-tidaknya. Anda bisa mengetahui siapa yang menjadi pemain sepak bola di Argentina. Ada Batistuta, ada Maradona, ada banyak yang lainnya. Siapa Pele misalnya dalam legenda sepak bola kita. Siapa itu Gattuso misalnya. Atau di Indonesia siapa itu Rahman misalnya. Nah, seorang ingin menceritakan tentang sepak bola tapi tidak menguasai sejarah tentang persepak bolaan, itu berarti dia sedang meraba-raba saja. Kemampuannya tentu akan sangat diragukan. Demikian jika Anda mengatakan bahwa Anda suka musik dangdut, ya, tentunya Anda tidak akan jauh dari tokoh-tokoh siapa saja penyanyi-penyanyi dangdut yang Anda kenal. Siapa yang menjadi tokoh-tokoh orang-orang yang mengembangkan musik dangdut di Indonesia? Tentu nama seperti Rhoma Irama itu tidak asing lagi bagi Anda. Meggy Z, Muhsin Alatas, untuk pada kebangkitan dangdut di awal-awal. Kemudian ada yang sekarang juga di zaman milenial ini dangdut koplo, dangdut reggae, itu banyak jenis-jenis dangdut itu. Sama dengan musik pop, ada pop kenangan, ada pop Melayu dan seterusnya, itu juga harus dikuasai dengan baik. Nah, seorang bisa mengatakan bahwa dia ingin mendalami dunia musik. Sama seperti puisi, sahabat-sahabat sekalian, atau karya sastra yang lainnya. Jika seorang suka menulis cerpen, ingin mendalami dunia cerpen, tapi tidak mengenal misalnya nama seperti A.A. Nafis, tidak mengenal Zeno Gumira Adijedharma, tidak pernah mendengar nama misalnya Hamzat Rangkuti, atau sebuah sejarah tentang Ki Panji Kusmin misalnya, tentang Habib Yasin, itu
itu seperti sedang berada pada situasi yang sebenarnya dia ingin masuk pada sebuah dunia, tapi dia tidak mengetahuinya. Nah, sama seperti puisi ini. Jika seorang ingin mendalami puisi, maka seharusnya sejarah perkembangan puisi, tokoh-tokoh sastra di Indonesia itu sebaiknya dikenalinya, agar bisa membuat perbandingan seperti apa kesejarahan sastra itu berkembang di dalam khususnya perpuisian. Jadi saran saya bagi setiap orang yang ingin menjadi penyair, yang ingin menjadi penulis puisi yang baik, yang ingin menjadi penulis buku puisi yang baik, itu harus masuk dan mengenali dunia perpuisian itu dulu, baru mulai menulis puisi. Itu kata kunci yang sangat penting bagi sahabat sekalian yang ingin mendalami sastra khususnya puisi, lalu masuk pada belajar tentang bentuk, ya. Setelah Anda memahami sejarah dan perkembangannya, Anda tentu akan juga belajar tentang bentuk puisi-puisi itu. Puisi yang ada sekarang itu tidak seperti puisi yang ada di masa lalu. Bayangkan, sekarang sudah tahun 2020, masih ada orang yang fokus hanya mengetahui puisi itu, dia hanya adalah kalimat-kalimat yang akhirnya itu memiliki akhir AA, AB, AB, 4 baris, dan seterusnya. Itu sesungguhnya tidak salah. Akan tetapi, puisi juga mengalami perkembangan. Dari ilmu yang saya pelajari disebutkan bahwa puisi tertua, ya khususnya di Indonesia ya, puisi tertua itu dikenal dengan mantra. Jadi mantra itu adalah bentuk puisi tertua. Nah, ini kalau kita kaji mantra secara mendalam, turunannya banyak lagi. Kemudian, ini saya melompat-lompat saja sebagai sebuah pengantar teman-teman sekalian. Secara ilmiah Anda bisa mendalami itu. Saya melompat-lompat begini agar durasinya tidak terlalu lama, tidak membosankan, dan teman-teman bisa segera masuk pada bagaimana mendekati puisi itu. Kemudian ada disebut di masa lalu itu masuk pada syair ya. Syair itu memiliki jumlah-jumlah baris tertentu dengan susunan-susunan bait tertentu. Kemudian masuk pada pantun, juga ada pantun. Kemudian yang saya ingin melompat pada perpuisian modern. Bayangkan sahabat sekalian, di masa sekarang tahun 2020, ketika kita bertanya pada orang-orang yang ingin mendalami sastra, siapa penyair yang Anda kenal? Maka dia akan menyebutkan misalnya nama orang-orang yang sudah lama meninggal. Misalnya, dia mengenal penyair Indonesia bernama Amir Hamzah. Kemudian dia mengenal orang bernama Hairil Anwar. Dia mengenal orang yang bernama Rendra, dan seterusnya. Itu sesungguhnya tidaklah salah. Tapi begitu diperhadapkan dengan orang-orang yang mendalami puisi di zaman modern ini dan masih hidup dengan perkembangan-perkembangannya, itu kemudian mereka menjadi bingung sementara mereka hidup di tahun 2020. Misalnya, apakah jika Anda ingin masuk ke dalam dunia sastra, apakah Anda ingin mengenal orang yang bernama misalnya Afrizal Malna? Apakah Anda mengenal orang yang bernama misalnya Gunawan Muhammad? Apakah Anda mengenal orang yang bernama misalnya Mustafa Bisri, Kiai Haji Sawawi Imron, Radar Pancadahana? Itu kemudian menjadi nama-nama yang asing. Orang berhenti mengenali sastra dan puisi itu pada W.S. Rendra saja, pada Hairil Anwar saja, padahal dia sudah lama meninggal. Sehingga puisi-puisi bagaimana penyair menerjemahkan masa kekinian itu terpaku pada puisi aku misalnya. Sekali lagi, itu tidaklah salah. Akan tetapi, hal tersebut kurang tepat jika saja kita ingin menerjemahkan semiotika-semiotika milenial. Tentu itu tidak ada pada semiotika-semiotika yang ditulis pada Hairil Anwar. Baik, sahabat sekalian, bentuk puisi di zaman lalu yang terikat pada bait, yang terikat pada drima dan seterusnya. Puisi modern banyak dipercayai oleh orang bahwa bentuk puisi tidak lagi harus 4 baris. Ini saya tidak menjelaskan tentang gurindam, soneta, dan seterusnya ya. Saya ingin melompat saja supaya lebih cepat. Orang menulis puisi dulu selalu 4 baris. Nah, Hairil Anwar dianggap sebagai orang yang membawa gagasan baru dalam perpuisian Indonesia. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa Hairil Anwar bukan satu-satunya. Dia membuat puisi tidak lagi terpaku pada 4 baris 1 bait. Tapi dia menulis puisi seperti yang dia inginkan saja.
Dia menulis puisi tidak lagi terikat pada barisnya, tidak terikat lagi pada rimanya, tapi dia menulis puisi, menulis begitu saja. Contoh, puisi Hairil Anwar, jika Anda search di Google berjudul 1949, maaf 194, saya lupa ya, 194 berapa gitu. Itu puisinya itu lurus saja ke bawah satu-satu kata, angin berarak, menyebut nama-nama warna dan seterusnya. Itu tidak lagi berdasarkan baris, tapi dia berdasarkan jumlah kata saja ke bawah. Nah, sahabat sekalian, ini menandakan bahwa perkembangan puisi itu sangat fleksibel. Dia tidak harus melulu soal jumlah bait dan rima. Tapi jika Anda menulis sebuah kalimat-kalimat yang akan kita bedah pada video-video selanjutnya tentang susunan-susunan puisi rupa misalnya, puisi-puisi yang estetik misalnya, lebih mengutamakan pesan daripada bentuknya. Ya. Nah, sahabat sekalian, sekali lagi saya ingatkan agar subscribe channel ini, dan saya akan lebih mengembangkan kembali konten-kontennya yang berkenaan dengan kesusastraan. Jadi pada kata kuncinya adalah puisi modern, menulis saja, mau 4 baris, mau 2 baris, mau 1 halaman, mau 2 halaman, dan katakan itu puisi, maka itu adalah puisi tanpa harus terikat pada jumlah barisnya dan rimanya. Demikian video pertama ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa pada video yang kedua.